Nabi Isa alaihi salam ingin dijadikan Tuhan di bumi oleh iblis laknatullah. Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi bagi umat Islam. Beliau merupakan anak dari wanita suci, yaitu Ibunda Siti Maryam. Begitu banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya ialah mampu berbicara saat usianya masih bayi, menyembuhkan orang yang buta, bahkan beliau mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Hal inilah yang menjadi celah bagi iblis untuk membuatnya terperdaya dan dijadikan Nabi Isa alaihi salam menjadi Tuhan di bumi oleh iblis laknatullah. Pada suatu ketika, iblis menemui Nabi Isa alaihi salam untuk menyesatkannya. Perkataan iblis bertujuan membuatnya terlena, namun Nabi Isa alaihi salam menolaknya. Perbincangan Nabi Isa alaihi salam dan iblis berkisar tentang kemampuan yang dimiliki oleh sang nabi. Dijelaskan dalam Al-Quran, jika Nabi Isa alaihi salam mampu berbicara ketika masih dalam buayan sang ibu. Nabi Isa alaihi salam juga mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahkan ia juga bisa mengeluarkan dan menghidupkan orang yang sudah mati di dalam kubur. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110 yang artinya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian kamu meniupnya, lalu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kemampuan Nabi Isa alaihi salam menurut iblis merupakan sifat ketuhanan yang nyata yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian iblis laknatullah mendatangi Nabi Isa untuk memperdayanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Nabi Isa selesai mengerjakan sholat di Baitul Maqdis dan hendak kembali ke rumahnya, yaitu ketika ia berada pada suatu jalan yang menanjak naik, tiba-tiba iblis datang dan berkata kepadanya, wahai Isa putra Maryam, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba. Akan tetapi Nabi Isa tidak mempedulikan ucapan iblis tersebut. Namun iblis terus saja berusaha untuk menggoda dan memperdayai Nabi Isa dengan mengatakan,
"Wahai Isa, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon bantuannya. Tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dan Mikail di hadapannya. Kemudian iblis melihat kedua malaikat itu. Iblis terkejut dan menghentikan godaannya terhadap Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kedua malaikat ini melindungi Nabi Isa alaihissalam. Malaikat Jibril memukul iblis dengan sayapnya seraya melemparkannya ke dalam jurang yang sangat dalam. Namun iblis tidak gampang menyerah. Ia kemudian datang lagi dan berkata, "Sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak layak menjadi seorang hamba, karena kemarahan itu tidak seperti kemarahan seorang hamba. Aku tidak mengetahui apa yang akan aku terima darimu ketika engkau sedang marah. Namun bagaimanapun aku akan menyuruhkanmu kepada suatu hal yang memang itu adalah hak dirimu. Aku telah memerintahkan kepada semua setan untuk patuh dan taat kepadamu. Jika semua orang mengetahui jika setan-setan itu mematuhi dirimu, niscaya manusia akan menyembahmu. Aku tidak mengatakan bahwa hanya engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain engkau di alam semesta ini. Akan tetapi yang aku inginkan adalah bahwa Allah itu menjadi Tuhan di langit, sedangkan engkau menjadi Tuhan di bumi." Ucapan iblis ini membuat Nabi Isa alaihissalam marah. Ia kemudian berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berteriak dengan suara yang amat keras. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil muncul di hadapannya seraya memandang tajam ke arah iblis laknatullah. Malaikat Israfil lantas memukul iblis dengan sayapnya yang lebar hingga menutupi sinar matahari. Kemudian disusul lagi dengan satu pukulan yang membuat iblis terpelanting ke tanah. Lalu iblis berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, pada hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Kemudian malaikat Israfil kembali melemparkan iblis ke mata air yang sangat panas, dan di mata air tersebut ada 7 malaikat yang menenggelamkannya ke dalam lumpur hitam setiap kali iblis berusaha keluar dari sana. Demi Allah, kemudian iblis jera dan tidak pernah kembali menemui Nabi Isa alaihi salam. Itulah kisah Nabi Isa alaihi salam ingin dijadikan Tuhan oleh iblis laknatullah di bumi. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar dengan hadap dan sopan santun yang baik. Semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Salam dari Jalan Sang Kekasih.